Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 eh, mata kuliah filsafat hukum akan membahas tentang positivisme filsafat hukum. Eh, saya Immanuel Adventa Baragita Panunggal beserta dua rekan saya itu Dimitria Pawestri Kusmadewi dan juga Valen Anissa Aji Putri. eh, Pengertian dari positivisme itu sendiri adalah aliran filsafat hukum yang dimana suatu pendekatan atau pandangan dalam ilmu hukum yang mau mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu fenomena sosial yang dapat diamati dan dianalisis secara objektif terlepas dari pertimbangan nilai atau moral. Lalu filsafat hukum positivisme itu eh, muncul pada abad 18 sampai 19 dan berkembang di negara-negara Eropa kontinental khususnya Prancis. Lalu ilmu hukum menurut aliran filsafat positivisme melahirkan konsep hukum positif, yaitu seperangkat ketentuan hukum tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan mengandung perintah. Iya, selanjutnya ada upaya piramida norma. Apa sih yang dimaksud piramida norma? Jadi dalam filsafat hukum positivisme, piramida norma itu adalah digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan terperinci, juga radikal untuk menemukan kebenaran dalam hukum positivisme. Dalam piramida norma ini ada piramida norma dari Hans Kelsen, itu ada paling atas itu ada Constitution, Laws, Reglamentos, Testamus Construction Sententias. Jadi, sistem hukum piramida yang digambarkan oleh Hans Kelsen itu didasarkan pada prinsip hierarki norma. Dengan kata lain, norma-norma yang peringkatnya lebih rendah tidak bertentangan dengan norma yang peringkatnya lebih tinggi. Ini menyiratkan bahwa satu aturan selalu mendominasi yang lain. Prinsip hierarki pada gilirannya berfungsi sebagai kriteria untuk memecahkan kemungkinan kontradiksi atau konflik antara hukum. Jadi, basically piramida Hans Kelsen ini adalah gimana sih mengkerucutkan antara norma yang hierarkinya paling tinggi ke norma hierarki yang paling rendah. Jadi kalau di Indonesia itu ya hierarki norma yang paling tinggi itu bisa dipegang undang-undang lainnya bisa mengikuti. Next. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik dari positivisme hukum. Nah, eh, hukum adalah apa yang ada tertulis. Maksudnya, positivisme ini berpendapat bahwa hukum itu apa yang ada di dalam teks undang-undang yang berupa peraturan dan dokumen hukum lainnya. Dan di sini teks undang-undangnya itu apa namanya? Mengandung beberapa sanksi juga seperti itu. Nah, tidak ada pertimbangan moral, yaitu positivisme hukum mengabaikan pertimbangan moral atau etika dalam menilai atau membuat hukum. Lalu karakteristik yang ketiga adalah terpisah dari pertimbangan sosial, yaitu pendekatan positifis, berusaha untuk memisahkan hukum dari pertimbangan sosial atau nilai-nilai masyarakat. Nah, yang keempat ada fokus pada penegakan hukum, yaitu positivisme hukum cenderung menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten. Dalam artian, hukum itu harus diterapkan secara objektif dan tanpa memihak siapapun. Nah, terlepas dari itu, apa itu dianggap adil atau tidak oleh individu atau kelompok tertentu. Seperti itu. Selanjutnya, Oke, tujuan dari positivisme hukum itu eh, yang pertama itu mendeskripsikan dan memahami hukum yang ada dalam suatu masyarakat atau sistem hukum. Jadi hukum ini bertujuan untuk lebih mengenal lagi suatu sistem sosial dalam suatu masyarakat dan bagaimana hukum tersebut nanti terbentuk dari situ. Lalu pendekatan positivisme juga membantu dalam memprediksi bagaimana hukum akan diterapkan dalam kasus-kasus tertentu. Lalu positivisme juga dapat mendukung penegakan hukum yang lebih adil dan tanpa diskriminasi. Lalu positivisme melihat hukum sebagai alat sosial yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur perilaku dan menyelesaikan konflik. Positivisme berusaha untuk memisahkan hukum dari pertimbangan moral atau nilai-nilai pribadi, eh, dan juga positivisme hukum itu juga bisa memantik eh,
analisis kritis dari masyarakat itu terhadap hukum dan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi balik lagi ke ada tujuan, ada karakteristik, ada piramida norma. Selain itu, kenapa sih positivisme filsafat hukum itu ada dan di Indonesia? Jadi ini positivisme ini ada penerapannya di Indonesia. Kenapa harus diterapkan? Karena balik lagi norma itu banyak norma yang berada di masyarakat, terutama norma hukum. Jadi penerapannya di Indonesia itu bertujuan untuk menjadi outputnya itu hukum tertulis, otonomi hukum, dan juga pengadilan. Jadi prinsip positivisme hukum ini berkontribusi pada stabilitas hukum Indonesia. Dengan menekankan bahwa hukum harus jelas dan objektif, sistem hukum Indonesia menciptakan kepastian hukum bagi warga negara dan pihak yang terlibat dalam peradilan. Indonesia juga menegakkan prinsip bahwa semua warga negara harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Jadi kenapa ada penerapannya? Karena itu juga ada outputnya. Untuk Mbak Dimitri boleh ditambahkan? Penambahan sedikit, jadi intinya adalah ilmu hukum menurut aliran filsafat positivisme ini akan melahirkan suatu konsep hukum positif, yaitu yang dimana ada seperangkat ketentuan hukum tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, contohnya seperti undang-undang, yang itu yang dimana mengandung perintah-perintah yang dibalut dengan beberapa sanksi yang ada di peraturan perundang-undangan, seperti itu. Nah, dalam aliran hukum positivisme ini juga mengandung nilai-nilai atau value yang terdapat dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Nah, nilai itu akan dibahas atau ditetapkan dalam proses pembuatan hukum positif tersebut, seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditambahkan? Ya mungkin dari kita udah cukup karena kita udah bahas karakteristik, tujuan, dan penerapan Indonesia. Jadi basically kenapa ada hukum positivisme filsafat hukum Indonesia itu karena outputnya adalah untuk hukum tertulis dan agar masyarakat Indonesia itu hukum pada patuh pada hukum yang berlaku karena itu kajiannya bisa dari berbagai aspek moral dan segala macam. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.